muncul. Bentar, di share screen. Oh ini. Kok gak muncul ya? Nah ini. Sudah kelihatan layar yang saya share, halo? Iya, Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba saya share full. Statistika berarti cuma dibahas aja, Tat. Habis ini ada kan 2 kali nanti, hari ini sama hari Jumat. Tat, jangan dikeluarin, Tat. Baru Kenapa? cuma 2 kali pertemuan loh. Gampang-gampang statistik itu. Sudah, halo? Iya, Ustaz. Statistik. Sebentar. Kalian sudah pernah dengar statistik dari SD apa? Ilmu pengetahuan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisan data, serta penyimpulan data. Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian. Halo? Ya, Ustaz. Sebelum saya lanjutkan, ini sedikit statistik itu nanti kalian nanti kalau kuliah hampir semua jurusan, jangan dianggap yang suka matematika, ambil ini aja. Statistik itu hampir tiap jenjang ada. Di SD ada, SMP juga ada, SMA juga ada. Baik IPS atau IPA. Nah, sampai SMA ada, sampai kuliah tetap ada statistik. Jadi yang di SD kalian misalnya sampai sini, pengumpulan data. Contohnya gimana? Ya data biasanya di kelas, nilainya sekian. Perbandingan gitu ya, Tat? Ya biasanya kan di anak saya yang SD itu biasanya sudah mulai belajar statistik, misalkan di jumlah laki-laki di suatu kelompok sekian, kan pakai diagram itu loh biasanya. SD biasanya kan gitu. Iya, Ustaz. Nah, sebatas masih menggambarkan. Nah, di SMP nanti mengolah data sama ini. Mengolah data itu biasanya kalau rata-rata analisa data sedikit-sedikit diolah. Termasuk penyajian data ini. SMA biasanya sampai penganalisa sampai sini. Penyajian dan penganalisa. Nah, yang penyimpulan sebenarnya sudah sampai di SMA sampai penyimpulan, tapi kalau di kuliah sampai menguji hipotesis ya. Itu sekilas saja. Jadi statistik itu tetap ada dari SD, SMP, SMA sampai perkuliahan. Makanya penting, makanya dipelajari. Nah, nanti di statistik ada namanya data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Contohnya apa? Data nilai ujian, data nilai ulangan, 70, 80, 90, 100. Itu berupa angka. Kemudian data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata. Ngerti berupa kata-kata? Iya, omongan. Ya, contohnya apa? Anaknya sedang-sedang saja, anaknya pinter. Nah, itu kan dalam kata-kata baik, bagus, sedang, bagus sekali, baik, bagus, cukup. Nah, itu data kualitatif. Terus di statistik ada istilahnya populasi dan sampel. Contohnya populasi adalah kumpulan dari seluruh objek yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sama yang menjadi objek atau sasaran pengamatan. Nah, sampel bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung dan dapat dijadikan dasar. Contohnya begini, contohnya aja. Contoh ya. Contoh gini. Kalau misalkan di SMP Lukman Hakim misalkan. Ini. Nah, gini.
Contoh. Saya pakai yang share screen apa bukan ya? Kok gak ketok ini. Bukan Ustadz pakai yang screen PowerPoint aja. Oh iya kayaknya. Sebentar. Ini kayak gak ketok mouse-nya, gak kelihatan mouse-nya. Halo? Halo. Wah ini. Nah ini. Oke. Contoh. Misalkan populasi dan sampel. Contoh siswa SMP Lukman Al-Hakim. Ini yang lebih besar ya kalau populasi. Kalau sampel misalkan mau diteliti, siswa kelas mana misalkan? Kelas C. Nah, contoh siswa kelas 8C. Jadi kalau SMA itu secara keseluruhan populasinya, kalau sampelnya diambil satu kelas saja. Saya lanjutkan dikit. Penyajian data. Kok do blur ini? Mic-nya tolong di mute ya. Penyajian Aku pakai data. headset. Penyajian data dapat disajikan misalkan contohnya nilai 50 ada 5 siswa. Nilai 60 ada 15 siswa. Nilai 70 ada 20 siswa, nilai 80 ada 10, nilai 90 ada 10 dan nilai 100 ada 5. Nah, ini contoh penyajian data. Nah, datanya bisa jadi seperti ini. Ini diagram batang ya. Yang nilai 50 tadi ada 5. Loh, bukannya oh alah ngelik. 6-nya ada berapa? 15. 70-nya ada 20. 70-nya ada 20, 80 ada 10, 90 10 yang 100-nya 5. Nah, kemudian kalau di diagram lingkaran, gambarnya gimana? Gambarnya harus tahu sudutnya dulu. 1, ini berarti nilai 50, tadi ini dijumlah semua, 5 tambah 15 tambah 20 tambah 10 tambah 10 tambah 5. Ini dijumlah semua jadi berapa? 60. 60 ini jumlah siswanya, berarti kalau ingin gambar diagram lingkarannya harus tahu sudutnya, berarti 5 per 60 kali 360, 30 derajat. Yang ini. Yang 2 nilai 60 ternyata sudutnya 90 derajatnya sebelah sini. Nah, sebelah sini. Yang 3 dikali 5 ya, Dot. Apanya? Oh, berarti N per 60 kali 360 derajat. Kali 360. Tergantung dalam 60 apa disajikan. Jumlahnya dan 60 itu jumlah siswanya. Jadi yang satu tadi kan nilainya kan 5, jumlahnya kan 5 per jumlah keseluruhan kali derajat 360. Nah, halo. Halo. Nah, yang ketiga nilai 70 ada 20 siswa per 60 kali 360, 120. Dan seterusnya sampai nilai 100. 5 per 60 kali 360 kali 30. Kali 360 sama dengan 30 derajat. Nah, variasinya biasanya gimana? Variasi di diagram lingkaran biasanya gimana? Ada yang derajat, ada yang dalam bentuk Persen. Nah, persen. Persen. Kerugian. Jadi biasanya ini ada yang dalam derajat ini. Nah, gini langsung. Variasi yang lain gimana? Dalam persen. Jadi ini 5 per 60 kali 100 persen. Nah, kalau sudutnya memang sekian, tapi biasanya kalau ditampilkan itu biasanya dalam persen. Sudut itu biasanya jarang dihitung. Kalau orang gambar kan paling-paling ya dikira-kira sudutnya. Ya. Dikira sudutnya tapi ditulis persentasenya sekian. Nah, biasanya begitu, itu variasinya. Terus saya lanjutkan, ini diagram batang, diagram lingkaran. Jadi variasi diagram lingkaran ini ada yang dalam persen, ada yang dalam derajat seperti ini. Dalam derajat biasanya sangat jarang ya.
gambar. Biasanya orang cuma ngira-ngira sudutnya. Biasanya dikasihkan langsung jumlahnya atau persentasenya. Saya lanjutkan. Nah, yang lainnya ada misalkan piktogram. Ini biasanya untuk SD. SD kelas 2. Anak saya itu paling disuruh buat beginian. Itu sudah belajar statistiknya. Kecil-kecil. Aku dulu disuruh gambarnya malah gambar mobil gitu. Terserah ya. Buat mobil itu biar kamu suka gambarnya. Makanya buat Iya. mobil. Terserah mau buat mobil, mau buat motor karep. Yang penting itu simbolnya sama semua. Katanya. Ya. Kalau ini biasanya untuk anak SD, tadi yang nilainya 50 mewakili 5 siswa berarti digambar 1. Kemudian kalau 60 berarti 5 kali 3, 15 ya ini ya. Nah, kalau ini 4 berarti 4 kali 5, 20. Nah, kalau yang ini hampir nggak ada pertanyaan ya, ini sudah pernah kalian lakukan di SD, gambar-gambar seperti ini. Nah, kalau grafiknya sama kayak diagram batang, cuma ini dalam titik. Dikonek-konekin. Ya, titik-titik yang dihubungkan. Diagram garis. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Nomor 7. Nomor 7. Nah, ukuran pemusatan data. Mungkin kalian bertanya, pemusatan data itu berarti karena dia terpusat. Nah, terpusat itu apa? Gimana berarti? Halo? Pemusatan data ya dikumpulin jadi satu. Ya, dikumpulin cenderung jadi satu berarti apa? Cenderung nilainya sama. Berarti rata-rata. Bukan, maksudnya itu begini, cenderung sama itu begini. Misalkan rata-ratanya 6,5 misalkan. Modusnya biasanya nggak jauh-jauh dari 6,5. Entah 6, entah 7. Nah, nggak jauh-jauh dari situ. Median biasanya juga nggak jauh-jauh dari namanya pemusatan, berarti terpusat. Nilainya itu cenderung mendekati. Nah, cenderung mendekati. Beda nanti yang penyebaran. Jadi di pemusatan data itu berarti gini, ini saya kasih keterangan ya. Pemusatan berarti nilai-nilainya itu cenderung di punya saya kok nge-stuck ya Ustaz. Apa? Nge-lag? Iya. Nge-stuck, share screen-nya nge-stuck. Sebentar. Sudah? Nah, udah agak lancar Ustaz. Nah, berarti pemusatan nilainya cenderung mendekati. Meskipun nggak sama, tapi mirip-mirip. Ada yang tadi saya contohkan rata-rata 6,5. Berarti medianya bisa 6, modusnya bisa atau sama-sama 6 atau 7. Mirip-mirip seperti itu. Ini di pemusatan data. Saya lanjutkan. Biar cukup untuk bahas contoh soalnya. Nah, ini median. Data ganjil, data genap. Kalau ganjil tinggal di pas paruh tengah-tengah. Kalau ganjil itu biasanya pas tengah-tengah. Kalau data genap di paruh tengah-tengah. Kemudian data kiri dan kanannya dijumlahkan dibagi 2. Contoh. Halo? Halo. Ya Ustaz. Nah, Halo. kalian SMP biasanya taunya median di SD, median tahu. Untuk SMP dikenalkan istilah kuartil. Tuh, apa Pak kuartil ini? Nah, ya tahu. Kuart itu berarti apa nih bahasa Inggrisnya kuart itu? 4. 4, betul. Berarti cenderung dibagi menjadi 4. Data itu dibagi menjadi 4. Sebenarnya hampir mirip kuartil sama median ini, cuma kuartil ini lebih detail bagi 4. Contohnya begini. Ada Q1 kuartil pertama, Q2 kuartil kedua berarti identik dengan median, kuartil ketiga berarti atas. Ada berapa data ini? Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama ngambilnya itu yang tengah dulu. Yang tengah dulu. Jadi ngitungnya ini, kok Q1 kok dapatnya di sini, Pak? Karena diambil yang tengah dulu. Yang mana? Yang 5 ini. 5. Yang tengah-tengah ini. 5. Berarti Q2-nya 5. Nah, kemudian ini saya ambil tengah-tengah ini. Tuh, sebentar. Ini enggak
Pas iki mau contoh nih ngambilnya ini. Mabuk hela. Halo? Ya Iya, Ustaz. Tat. Keliru ini. Harusnya ininya pas di sini. Apa namanya? Pas 3. Q1-nya apa? Saya tadi ambil dari rangkuman ini. Ini Q1-nya harusnya 3, bukan 3. Kalau diambil ini pas tengah, 5 di sini. Halo? Iya. Ya Ustaz. Angkanya tinggal 3, 3, 4. Berarti Q1-nya sebelah sini 3. Yang sebelah sini 6. tinggal 6. Keliru ini. Berarti harusnya tanda panahnya pas di angka ya Ustaz. Pas di angka harusnya. Oke. Saya lanjutkan dulu. Nah, yang penyebaran. Kalau penyebar itu ukuran menyebar. Berarti dia apa namanya ya? Beda-beda nanti. Ada namanya jangkauan. Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Ingat-ingat, data terbesar dikurangi data terkecil. Iya, Sat. Kemudian jangkauan kuartil. Q3 dikurangi Q1 atau istilahnya hamparan. Kemudian jangkauan semi kuartil atau simpangan kuartil. Setengah kali Q3 dikurangi Q1. Ntar, untuk SMP ini sedulu sebenarnya SMA. Ini biasanya taruh di SMA. Tapi kemudian dikenalkan dikit-dikit di SMP biar enggak bingung. Oke, saya langsung ke contoh soal ya. Halo? Ya Iya. Ustaz. Nah, kalian kalau nggak pakai contoh rada bingung biasa nih. Ini saya ambil dari buku statistik yang uji kompetensi yang terakhir-terakhir. Halo? Halo. Ya Ustaz. Kalau dibuka bukunya, Bentar, boleh ambil buku dulu, Tat? boleh dicocokkan. Ini saya ambil nanti berapa ini? Oh, lumayan. Halaman berapa, Tat? Ya cari dewe. Lupa halamannya. Uji kompetensi terakhir sendiri. Oh, halaman 314. Iya. Info kan. Oke. Oh ya, persis. Ya. Ya. Nanti gini ya, karena kita hanya tinggal 1 minggu, perlu tugas nggak ini ya? Statistik. Enggak usah Tat. Nggak usah. Kan mau persiapan UKK juga Ustaz. Ya wes lah, nggak usah. Oke. Contoh ini, nomor 1, tinggi badan 10 siswa tercatat sebagai berikut, 150, kemudian 160, 149, 148, 157 sampai 151. Ditanyakan apa? Jangkauan. Nah, jangkauan tadi apa rumusnya? Ini nilai maksimum Dikurangi data nilai terbesar minimum. dikurangi data terkecil. Nah, yang terbesarnya berapa? 158. 158. Oh, dari sini 158 ya. Yang terkecil 148. minimum 148. Berarti berapa jangkauannya berarti? 10. 158 dikurangi 148. 10. Iya betul, 10. 10. Wes, Mean karo itu apa? belajar. Mean tadi apa? Rata-rata. Oh. Sebentar. Saya tunggu. Ada yang mau nyoba ngitung ini? Gimana kalau Ustaz. ngitungin dari gini? Oh, 6 tambah 7 tambah 8 Nah, tambah 5. Terus 6 tambah 7 tambah dibagi 8 tambah jumlahnya. 5. Bagi jumlahnya. Tambah 4 tambah 4 tambah 9 tambah 7 tambah 3 tambah Bentar, Sat, 8. biar kita yang ngitung katanya. Ya, sambil belajar. Berapa? Tambah 1 tambah 3 tambah 8 sama dengan ada 1 2 3 4 5 6 7 6,1 Sat. 6,1. 61 dibagi 10. Ya betul, Iya, 6,1. Saya tak gede no. Modus modal usaha. Modus. Sebentar. Mean rata-rata. Misalkan begini, halo. Misalkan dari sini ditanyakan minnya gimana berarti? Misalkan ini.
Apa Ustadz? Misalkan dari yang data ini ditanyakan mediannya. Maaf, ditanyakan mediannya. Misalkan ya. Nah, misal ditanyakan mediannya dari sini 67, 85, 44, 97, 38. Median itu apa ini? Ini yang penting. Nilai tengah setelah diurutkan. Jadi gak sekedar dipilih yang tengah, Tat. Nah, gak boleh, tapi harus apa? Diurutkan. Halo? Oh, berarti manual lah, Ustadz. Iya. Berarti 4, 4, 5, Sebentar. 6, 7. Kelemahannya statistik di sini adalah apa kelemahannya? Tidak ada cara cepat kalau statistik itu dan ketelitian paling utama. Gak sekedar pinter tok tapi teliti. Apa? Teliti. Jadi diurutkan ya 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Ada berapa data ini? Semuanya ngaco sih nggak iki. Ada berapa data? 10 kan ya? 10. Iya Ustadz. Nah, karena 10 berarti kan dibagi 5, kiri dan kanan. Nah, kalau dibagi pas tengah sini ternyata nggak pas angka kan? Iya Ustadz. Nah, nggak pas angka berarti angka 6 sama 7 ditambahkan dibagi 2. Ini. 6 tambah 7. Rata-ratanya 6 sama 7 ya Ustadz. Betul. 6 tambah 7 dibagi 2. 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Ya. Iya. Nah, itu tadi kalau misalkan ditanyakan median. Lagi, umpama ditanyakan modus, kebetulan ini modusnya ono loro iki. Berarti gimana ya? Ada 3. Modus Berapa itu berarti? yang paling Modus keluar. nilai yang sering Keluar. muncul. Ya 8 berarti sama 4. 4 tambah 8 bagi 2. Enggak, 4. Enggak. 7 Nomor dan berapa tuh? 8. Oh, alah nomor yang di situ. Umpama dan umpama ini. Kalau median itu ini kamu bagi 2. Kalau modus sebutkan semua, nggak usah dirata-rata. Ini kan 4-nya kan ada 2. Ya Ustaz. Ya. 7-nya juga ada 2, 8-nya 2. Umpama 7-nya tak kasih 3, ya berarti modusnya 1, 7 gini ya. Umpama ini. Gini, tak ganti 7. Berarti modusnya jadi berapa? 7. Ya 1 gini toh. Nah, tapi karena ini tadi 6. Nah, dan angka beberapa ini 4, 7 dan 8-nya sama-sama muncul 2 kali ya ditulis semuanya 4, 7 dan 8. Oh, berarti ditulis yang lebih muncul iya, dari 1 kali. tulis semua. Oh, Kan sama-sama muncul semua. Tulis semua, tapi nggak usah dirata-rata, biarkan gini. Ya, jelas? Jelas, Ustaz. Saya lanjutkan. Nah, iki gampang iki. Nilai iki modus iki nomor 3. Modus itu nilai yang 6. sering muncul iki. 6 Ustaz. Bukan. Mana 7? 8. Ada. 6-nya ini di sini Berapa, ada 3. 7-nya ada 4. 7 Ustaz jawabannya. 7. Yang lainnya, halo? Halo? Kelas isinya hanya. Ya Ustaz. Ya, yang lainnya Ya, tulisannya 20. Tulisannya 23 yang ngomong cuma 2. hadir Ustaz. Prahafati mana? Prahafati. Lapar. Mana Prahafati? Ada? Ada Ustaz. Berapa modusnya ini? Modus? Modus apa itu? Nilai yang sering. Yang banyak ya Ustaz? Iya betul, nilai yang paling sering muncul. Yang mana? Ada 1, 2. 6 ya Ustaz? 7 ya? Kita cek. Nilai 5 muncul 2 kali, 6 3 kali, 7 4 kali, 8 3 kali, 9 2 kali. Berarti yang sering muncul berapa? 7. Ya betul, 7. Gampang ya. 7. Prahafati ini videonya bagus, cuma sayang kemarin enggak gawe seragam ya. Oke. Nah, ini soal yang sering keluar. Halo? Dan sangat sering keluar. Halo. Ya Ustaz.
Misalkan begini. Tinggal ini satu soal aja, nanti kita sosialisasi yang sisanya hari Jumat ya. Sosialisasi apa tuh? Tadi yang saya mau di itu loh, tadi grup pagi. Walah ya. Oke. Rada nggak baca. Misalkan ini yang sering keluar, dari 40 siswa yang mengikuti ulangan matematika dari 40 siswa, 28 siswa memperoleh nilai 89. Hoki. Kemudian sisanya memperoleh nilai rata-rata 72. Nah, rata-rata nilai ulangan seluruh siswa adalah iki sing yang masih gampang, ini. Karena ada 40 siswa, 28 siswa nilainya berapa? 89. Berarti sisanya berapa? Kan 40 dikurangi 40 dikurangi 28, 12. 12 ya. Nah, berarti ini kita cocokkan begini. Yang 28 siswa rata-rata 89, kemudian yang 12 siswa rata-rata 72. Sebentar. Ini Berarti untuk 89 kali 28. kok bisa dikali itu kenapa ya? Logikanya dikali. Karena kan banyaknya data. Hah? Kan kita mencari banyaknya data. Betul, banyaknya data. Tapi logika paling gampang kalau ada rata-rata itu. Halo? Ustaz. Halo. Wah, Putus. Halo? Halo. Putus Ustaz tadi. Tolong Masuk diulang. putus. Apanya putus? Ya, suaranya Ustadz. Suaranya Ustaz Oh. tadi tiba-tiba Oke. diam. Oke. Halo? Jadi Halo. kalau ada keterangan 28 siswa rata-rata 89, berarti anggap ada 28 siswa nilainya podo KB 89. Berarti kan dikali. Iya. Iya, Ustaz. Nah, logikanya dikali itu kenapa? Jadi dianggap nilai ini podo KB. Sama semua, 28. Ada 28 siswa nilainya sama semua. Berarti kan dikali 28 kali 89. Yang kedua, 12 siswa rata-rata 72 sama, anggap 12 Dikali. siswa nilainya sama 72. Berarti dikali nilai totalnya 12 kali 72. Nah, kemudian jika digabung, halo. Halo, Ustaz. Ya. Nah, Halo. maka jumlah siswa dijumlahkan. Namun rata-rata belum tentu. Maksud rata-rata dijumlah pisan, kan enggak. Jumlahkan. Jadi begini, gampangannya begini. Yang tadi kan data 1, 28, ada 89 ya. Halo? Iya, Ustaz. Nah, ini kamu kalikan. Data 2 sisanya 12 kali 72, nilainya 72, juga sama, dikalikan. Kemudian karena ada 40 siswa rata-rata X, ini 40 siswa rata-rata X, ini jadinya 40 X. Ini. Nah, jadi ini kemudian dijumlah, ini sama ini dijumlah, hasilnya dapat 3,9. dibagi 40, 83,9. Nih, 83,9. Oke, ini pertemuan selanjutnya aja. Oke, halo? Halo. Iya, Sekarang Ustaz. saya mau sosialisasi yang tadi, gini. Sebelumnya Ustadz minta bantuannya keaktifan kalian karena apa? Ini berkaitan dengan PPG saya, pelatihan saya. Nanti juga saya beritahukan di grup yang 8C. Teknisnya begini, halo? Iya. Iya, Ustaz. Materinya nanti sebenarnya ini materi bonus ya. Saya berikan materi bonus nanti. Materi bonus itu apa? Yang pernah muncul di kurikulum 2013, tapi setelah saya cek itu jarang keluar di ujian nasional. Jadi materinya nanti transformasi kelas 9. Loh, kok kelas 9? Bentar, dengarkan dulu. Materi transformasi nanti itu dulu pernah muncul di kelas 7, kemudian dipindah kelas 9. Nah, gimana nanti teknisnya? Gini, berkaitan nanti saya jelaskan. Ini makanya saya minta di di grup sendiri. Gini, kalau di kita PBM online seperti ini ada kelemahannya kan? Apa kelemahannya? Nggak iso ketemu. Pertama nggak bisa ketemu langsung. Kedua, kalau saya minta langsung pengerjaan
pengerjaan misalkan ada yang sudah selesai mengerjakan. Contoh paling sederhana itu tugas. Paling sederhana itu tugas. Kalian ngerjakan kan harus upload di Teams ya. Iya, Ustaz. Biasanya kan fotonya kan pakai HP. Fotonya Iya. pakai HP, kemudian diupload di Teams, ngonekannya lagi ke laptop, kemudian filenya di copy, baru diupload. Lama kan prosesnya. Iya, Nah, Ustaz. atau ada yang biasanya ngupload langsung pakai HP. Tapi kalau di tim biasanya nguploadnya pakai laptop semua. Jarang pakai HP. Ada yang nguploadnya pakai HP, Aku tugas-tugas. pakai 2 device Ustaz biar cepet. Oh, sebentar, dengarkan dulu ya. Saya Pertama, kadang pakai HP, kadang laptop. kelemahannya kalau di Teams ini adalah misalkan selesai ngerjakan karena tatap muka misalkan pernah ditampilkan di layar seperti ini tidak jelas. Pernah siapa itu? Kelas 8, kelas 9. Saya minta ditampilkan seperti ini nggak jelas. Kemudian kalau ngirim proses di chatnya tim itu terlalu lama. Maka kita butuh grup WA. Nanti kalau misalkan di PPL, misalkan ya nanti PPL-nya apa? Simulasi. Simulasi itu saya berikan nanti materinya malamnya atau 2 hari sebelumnya. Halo. Halo. Tapi nanti mohon maaf ini mungkin berapa lama anunya nanti gini. Kalau saya sendiri selama 31 hari, suwe tat, iya 30 hari. Nah kalian untuk aktifnya di di Teams waktu PPL hanya 3 kali. Berapa? 3 kali. PPL 3 itu kali. pelatih. Apa? Apa sih PPL? Istilahnya praktek di lapangan mengajar, praktek mengajar di lapangan. Halo? Iya, Ustaz. Praktek mengajar. Biasanya kalau ada yang saudaranya kuliah di UNESA ambil keguruan biasanya tahu. Mungkin gini. Nah, di sini Ustadz minta nanti keaktifan kalian di samping keaktifan biasanya etikanya. Selama ini saya tidak pernah suruh mengaktifkan kamera, tapi nanti tolong kalau PPL ya, karena direkam dan dibuat laporan. Nah, waktu PPL kamera diaktifkan. Halo. Iya, Ustaz. Kamera diaktifkan. Kalau bisa pakai baju seragam. Sebenarnya gini, prosesnya nanti gimana, Tat? Ya seperti ngajar seperti biasa, nanti ada dosen yang masuk sebentar ya, kalian nggak tahu, dia hanya melihat saja. Nah, tapi di situ waktunya nggak lama, mungkin masuknya paling 5 menit, 10 menit, kemudian ditinggal lagi. Tapi proses kita tetap berjalan seperti biasa, nanti misalkan ada yang suruh presentasi, gini, presentasinya gimana? Ya tadi gunanya WA tadi, kalian ngirimkannya kerjakan di WA, saya yang nampilkan. Biar nanti ada yang pengerjaannya siapa, misalkan pengerjaannya Zaidan, pengerjaannya Huda. Halo? Ya, Ustaz. Saya lanjutkan dulu. Nanti, nah, masalahnya ini agak berat ini gini. Kalian kan sebentar lagi, ujian ya? Nah, ujian. Ini paling tidak nanti sekitar bulan Juni awal di situ. Nah, paling tidak disuruh 1 kali dulu. Sekitar awal-awal Juni. Jadi kalian dalam waktu rentang 10 hari itu hanya sekali saja masuk. Sekali masuk, sisanya terserah. Nah, sisanya masuk. Kemudian di situ masuk sekali ya. Nah, ini kalau waktu ujian nanti saya juga ngatur waktunya. Waktunya itu biasanya kalau umpama jam segini nggak apa-apa. Sudah selesai ujian. Hah? Kalau ujian sih kita keberatan sih sebenarnya. Nah, ini sebentar. Kalau ujian. Cuman kalau di luar ujian nyantai sih. Ini yang kemarin memang agak susah dikomunikasikan. Paling yang awal, kalian jadwalnya kalau nggak salah tanggal 2 ya? 2, iya tanggal 2. Tanggal 2 sampai gini. Sebentar, saya belum juga melihat jadwalnya. Kalau nggak salah sebelum
Waktu yang ujian online itu apa namanya? Biasanya selesai sebelum zuhur ya. Halo? Apanya Ustadz? Selesai Ya. ujiannya. Kalau misalnya satu mata pelajaran per hari itu biasanya sampai jam 9. Kalau misalnya kalau 2 mata pelajaran biasanya sampai jam 11. Sampai jam 11. Ya Ustadz. Iya. Biasanya. Jadi kemungkinan kalau umpama ini kan nggak bisa dianu iki kudu anu ya. Untuk yang awal-awal saja mungkin, awal-awal misalkan nanti saya belum ngecek juga tanggalnya kira-kira tanggal berapa, jangan. Tapi untuk yang waktu PAT mungkin hanya 1 kali. Setelah nanti mungkin setelah halo. Ya Ustadz. Jadi sebenarnya yang di apa namanya kita loh nanti gimana Tat? Nanti kan belajar lagi. Jangan, kalian rileks saja. Waktu kalau di anu kan nanti belajar gini-gini. Jangan, ya rileks saja. Tenang aja. Nanti untuk materi transformasi itu nggak terlalu banyak mikir kayak yang lainnya, hanya mungkin banyak gambarnya. Gambar-gambar apa ya? Segitiga. Halo? Ya Ustadz. Gambar segitiga dan mungkin gini. Dan juga materi bonus. Terus apakah nanti gini? Nanti saya lihat keaktifannya. Sebenarnya nggak masuk nilai, tapi kalau umpama kalian bantu saya, ya nggak tak tambah nilai. Tenan ya? Boleh lah, boleh kita. Loh? Jadi nanti materinya transformasi itu sebenarnya kelas 9 yang pernah awal-awal K13 itu ditaruh di kelas 7. Sudah saya bilangi dosennya. Ini Pak, materi bonus Bu gini. Jadi kalau sempat ya saya ajarkan, kalau tidak ya kalau karena di sana padat, kalau tidak sempat ya nggak apa-apa, karena biasanya jarang keluar di UN, jarang keluar di anu. Terus materinya nanti keluar di ujian enggak, Tat, misalkan gitu. Jarang, materinya itu termasuk yang jarang. Halo. Halo. Ya, jadi nanti saya minta dukungan kalian. Nanti mungkin malah disuruh dosennya menskenario. Menskenario itu gimana? Misalkan ya, ada yang disuruh presentasi. Saya tak presentasi. Nah, kalian nanti sudah disiapkan. Kalau jawabannya ada begininya, kalian tinggal baca. Ya, aku yang itulah. Disuruh skenario. Nah, makanya kalian rileks saja. Yang penting online. Dan sebenarnya apa namanya daring seperti ini. Halo. Ya Ustadz. Masalahnya nanti meskipun dosennya itu masuk sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, saya ini harus selesai, harus sampai presentasi dan harus selesai kayak PBM biasa. Jadi harus sampai selesai. Nah, kalian tetap seperti ini aktif biasa. Cuma kalau sudah ditinggal dosennya, itu boleh sambil rileks ya nggak apa-apa. Ya. Halo. Iya Ustadz. Nanti untuk lebih ke depannya saya ke arah yang grup yang tadi dibuatkan siapa? Huda. Nice. Huda. Zaidan Ustadz yang buat, saya yang nginvite semua. Sebenarnya berapa ini jumlah? Aslinya 23. Aslinya untuk nanti yang online apakah harus ini gini saya beritahu ya. Sebenarnya tidak harus satu kelas. Tapi nanti saya catat yang aktif-aktif siapa saya beri tambahan ya. Gitu dong. 100 di semua pelajaran gitu aja. Yang aktif nanti di ininya siapa? Nanti juga saya tanya skenario-nya ya semua. Jadi misalkan nanti waktu hari H pelaksanaan saya ada keluar kota boleh izin boleh, jangan gini, jangan semua. Terus yang nanti yang bisa aktif waktu saya PPL-nya ya saya beri tambahan dikit-dikit nggak banyak. Jadi sebenarnya tidak maksa kalian, tapi lebih mengarah mengajak untuk gini. Materinya nggak angel, akeh gambari. Dan
Nanti yang terutama dikhususkan kertas berpetak punya kan di rumah kertas berpetak, kertas yang kotak-kotak itu. Enggak punya. Enggak, Oh, sih gak duwe. saya enggak punya. Saya enggak Ustaz. punya. Kalau kertas peta bukunya adik ada, Tat. Nah, itu bisa diminta 3 gak apa-apa. Ustaz mau tanya, Tat. Kenapa? Halo? Yang kameranya nggak bisa gimana, Tat? Yang kamera nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting 1 orang 2 orang. Oh, oke, Tat. Gak masalah. Yang penting gini, Formula asalkan sama jangan WhatsApp. semua off. Waduh, nek semua off saya yang kena. Kok gak gelem ngaktifkan siswanya ya. 1 2 gak masalah. Mosok sakmene iki kamerae Rusak kabeh. Kan enggak. Halo? Ya. Nah, jadi lebih ke arah gimana nih etika ya. Etika itu kalau misalkan kalian olahnya ya pakai atasannya tok pakai baju sekolah nggak apa-apa. Di sore nggak pakai celana nggak apa-apa. Nggak ketok. Ya. Halo? Halo? Iya, Ustaz. Nah, Rada lag di saya. kalau nanti misalkan waktu online gini ya boleh bercanda tapi jangan berlebihan. Nah, boleh bercanda tapi jangan berlebihan. Dengarkan itu. Kalau sekedar kayak gini ya masih dalam taraf yang wajar. Kok gak misu, gak ngilono koncone nek gak masalah. Ya. Halo. Siap. Nggak tahu kalau yang di sini ada boardingnya nggak ya? Nggak Kalau ada, boarding nggak kayaknya. yang full day saja. Jadi sebenarnya saya lebih mengarah mengajak minta bantuannya untuk membantu saya. Sebenarnya tujuannya meramaikan. Ben kelas itu ketok rame dari dosen ini. Ketok rame. Ojo mek arek 5, arek 10. Kalau banyak yang aktif Ini gini bahkan kok. cuma 2 loh, Tat. Ojo sombong, Hud. Yang lainnya nih menyimak ya nanti ya waktu PBA mulanya ya saya sapa yang lain kayak Akmal. Mana Akmal ini? Ada Tadi Tat, pasti ada. Hadir. Tat, mau ngomong aja, Tat, anak-anak, Tat. apa sudah jam 2 nanti saya tambahi lagi hari Jumat. Terima kasih partisipasinya ya. Nanti jadi kalau misalkan terpaksa menjadwal, saya pasang agak siang segini nggak apa-apa ya, jam 1 ya. Iya, Ustaz. Jam 1 sampai jam 2 lah. Nah, mungkin hari-hari pertama. Jadi kalian selama nanti 30 hari, bukan maksudnya bagi saya 30 hari, saya juga minta lagi bantuannya. Misalkan nanti, otak, wis mari liburan, otak kok online lagi. Nggak apa-apa ya? Iya, Ustaz. Kalau saya malah suka ada aktivitas. Iya, Karena kalau enggak daripada ujung-ujungnya saya ngemil, makan, tidur, rebahan, buka laptop, main game. Karena ini tanggalnya begini. Halo, Ya, tanggal pelaksananya begini. Antara sekitar tanggal 31 Mei sampai sampai 16 Juli atau 13 Juli. Oh, nanti berarti waktu libur-libur online sekali. Ya itu saya minta dukungannya itu. Online 1 jam saja. Kalian boleh sambil santai, sambil begini. Yang penting materi kalian sudah yang resmi penilaian sudah. Ini materi bonus ya, bonus. Biar kamu tahu transformasi itu tiba-tiba koyok ngene. Saya ambil gini. Halo. Iya, Ustaz. Iya, nanti sambil saya kalau ada waktu Jumat saya lagi. Terima kasih dukungannya. Ini karena apa? Aslinya itu materi kelas 9, tapi kalau saya disuruh anak kelas 9 yang online, wah agak berat. Agak berat kenapa? Biasanya setelah ujian begini sudah apa? Mikirin. Sudah nyari sekolah yang lain. Pengen teruskan sekolah gimana gini. Kiranya sudah macam-macam. Kalau disuruh lagi, wah iya kemana-kemana lagi. Nah, jadi nanti bersifatnya bisa ajakan yang alhamdulillah kalau ada yang aktif, misalkan nggak pas waktu online-nya ternyata nggak pas 23, ada yang 20, ada yang begini nggak masalah. Yang pas misalkan ada yang izin begini nggak masalah. Yang penting saya minta yang di rumah dukungannya. Ya. Iya, Ustaz. Terima kasih. Jadi nanti tinggal satu pertemuan lagi yang hari Jumat. Nanti malam saya share yang soal-soalnya statistik
plus apa namanya kunci jawaban di apa namanya uji kompetensi itu sebenarnya ada, sudah saya jawab semua, tinggal kalian nyoba caranya ya, nyoba caranya, tapi sudah saya beri kunci jawabannya. Karena biasanya saya kalau ujian-ujian saya nggak perlu buka-buka file lagi, ambil yang sudah soal yang pernah saya bahas saya keluarkan lagi biasanya, jauh-jauh dari situ-situ. Ya. Oke, Ustadz. Ustadz, nanti kisi-kisinya minggu depan, pertemuan depan. Insya Allah ya, karena sebenarnya sudah hampir selesai soalnya 30 soal, tinggal menyesuaikan. Karena nggak sampai peluang, sampai statistik aja. Ya. Yoi. Sudah jam 2, terima kasih sudah bergabung. Ada yang tanyakan dari sini? Insya Allah enggak, Ustadz. Ada. Jadi yang Limas dan Prisma hanya pembahasan soal ya, nggak pakai tugas, nggak apa-apa. Saya ambil yang kemarin kubus dan tugas yang video. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan Teams-nya? Ustadz, dimatikan tat recordannya, nanti ada yang ngomel aku nggak upload. Stop recording.